Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Davina Nur Safira dengan NIM 2511111320001. Baik, hari ini saya akan menjelaskan mengenai regio facialis. Apa itu regio facialis? Regio facialis merupakan bagian anatomi tubuh manusia yang mencakup seluruh struktur wajah, mulai dari dahi hingga dagu, serta dari satu sisi pipi ke sisi pipi lainnya. Wajah merupakan bagian tubuh yang paling penting, mudah dikenali, dan memiliki peran yang sangat penting. Tidak hanya dalam fungsi biologis, tetapi juga dalam aspek sosial dan psikologis. Memahami regio facialis sangat krusial dalam bidang medis karena wilayah ini mengandung berbagai struktur vital yang rentan terpengaruh oleh cedera maupun tindakan intervensi bedah. Secara fungsional, regio facialis memiliki peran penting dalam berbagai aktivitas, antara lain yaitu yang pertama, ekspresi wajah, seperti tersenyum, marah, sedih, dan terkejut. Yang kedua ada komunikasi, baik secara verbal melalui proses berbicara maupun nonverbal melalui mimik wajah. Yang ketiga ada mastikasi, yaitu proses mengunyah makanan. Yang keempat yaitu respirasi dan penciuman yang melibatkan struktur hidung, proteksi organ sensorik terutama mata. Kemudian dalam dunia medis, pemahaman mengenai regio facialis menjadi sangat penting karena area ini mengandung banyak struktur vital seperti saraf, pembuluh darah, otot yang letaknya relatif superficial. Kesalahan kecil dan tindakan medis maupun pembedahan dapat menyebabkan gangguan fungsi, kecacatan, atau bahkan masalah estetika yang bersifat permanen. Batas-batas anatominya. Batas-batas anatomi facialis meliputi garis rambut sebagai batas superior, rahang bawah sebagai batas inferior, serta daerah sekitar telinga sebagai batas lateral, yang secara keseluruhan membentuk struktur wajah. Pembagian rasio facialis. Untuk memudahkan identifikasi anatomi serta pemeriksaan klinis, wajah dibagi menjadi beberapa regio. Regio frontalis terletak pada bagian dahi, membentang dari garis rambut hingga batas atas alis. Regio ini berperan penting dalam ekspresi wajah yang berkaitan dengan emosi seperti terkejut dan perhatian. Struktur utama pada regio ini adalah otot frontalis yang berfungsi mengangkat alis serta membentuk lipatan horizontal pada dahi. Secara klinis, luka atau trauma pada regio frontalis dapat menimbulkan gangguan ekspresi wajah maupun pendarahan, mengingat vaskularisasi di daerah ini tergolong cukup baik. Regio orbitalis, anatomi dan fungsinya. Regio orbitalis merupakan area yang mengelilingi rongga mata dan berfungsi melindungi bola mata beserta struktur di dalamnya. Pada regio ini terdapat otot orbicularis oculi yang berperan dalam menutup mata baik secara sadar maupun refleks. Regio orbitalis memiliki hubungan yang erat dengan saraf sensorik dan motorik. Gangguan pada area ini dapat mempengaruhi kemampuan berkedip sehingga meningkatkan terjadinya resiko mata kering dan infeksi. Kemudian ada regio nasalis. Regio nasalis meliputi bagian hidung termasuk tulang hidung serta struktur kartilago. Fungsi utama regio adalah sebagai jalur masuk udara dalam proses respirasi sekaligus sebagai organ penciuman. Selain itu, regio nasalis berperan dalam proses resonansi suara saat berbicara. Secara klinis, infeksi pada area hidung perlu mendapatkan perhatian khusus karena adanya hubungan vaskular dengan rongga intrakranial yang berpotensi menyebabkan penyebaran infeksi ke struktur yang lebih dalam. Kemudian regio frontalis. Regio frontalis merupakan bagian wajah yang terletak di daerah dahi, membentang dari garis ujung rambut hairline di bagian superior hingga batas atas alis di bagian inferior. Regio ini tersusun atas kulit, jaringan, subkutan, serta otot frontalis yang merupakan bagian dari otot occipifrontalis. Otot frontalis berfungsi mengangkat alis dan membentuk lipatan
horizontal pada dahi, sehingga berperan penting dalam ekspresi wajah seperti terkejut, keheranan, dan perhatian. Selain itu, regio frontalis memiliki hubungan dengan saraf sensorik cabang nervus trigeminus yang memberikan sensasi pada kulit dahi. Secara klinis, regio ini memiliki vaskularisasi yang cukup baik, sehingga luka sayatan pada daerah dahi cenderung mudah mengalami pendarahan, namun proses penyembuhan luka umumnya berlangsung secara cepat apabila ditangani secara tepat. Regio buccalis. Regio buccalis merupakan daerah pipi yang terletak di antara regio orbitalis dan regio oralis. Regio ini tersusun atas kulit, jaringan lemak bukal, otot buccinator, serta berbagai pembuluh darah dan saraf. Otot buccinator berperan penting dalam proses mastikasi, yaitu dengan menahan makanan agar tetap berada di dalam rongga mulut saat mengunyah. Selain itu, regio buccalis juga berkontribusi dalam pembentukan ekspresi wajah seperti tersenyum, tertawa, dan meniup. Secara klinis, regio buccalis sering menjadi lokasi berbagai tindakan medis seperti penyuntikan anestesi lokal dan sayatan bedah kecil. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai anatomi regio ini sangat penting untuk menghindari cedera pada saraf facialis maupun saluran kelenjar parotis yang melintas di area tersebut. Kemudian regio oralis. Regio oralis mencakup bibir atas, bibir bawah, sudut mulut, serta lubang mulut. Regio ini merupakan pusat aktivitas fungsional yang berperan dalam proses makan, minum, dan berbicara. Otot utama pada regio ini adalah otot orbicularis oris yang berfungsi menutup serta menggerakkan bibir. Koordinasi gerakan bibir memungkinkan terjadinya proses artikulasi suara yang jelas, serta membentuk berbagai ekspresi emosi seperti tersenyum, marah, dan cemberut. Regio oralis juga mengandung banyak kelenjar saliva minor yang berperan dalam menjaga kelembapan mukosa mulut. Secara klinis, gangguan pada regio oralis dapat menimbulkan kesulitan berbicara, gangguan dalam proses makan, serta masalah estetika yang dapat berdampak pada kepercayaan diri pasien. Regio mentalis, anatomi dan fungsinya. Regio mentalis terletak pada bagian inferior. Regio mentalis terletak pada bagian inferior wajah, tepatnya daerah dagu. Regio ini tersusun atas kulit, jaringan subkutan, otot mentalis, serta bagian dahi dari tulang mandibula. Otot mentalis berfungsi mengangkat kulit, dagu, dan bagian bibir bawah sehingga berperan dalam pembentukan ekspresi wajah seperti ragu, cemberut, dan sedih. Selain itu, regio mentalis berkontribusi dalam menjaga stabilitas serta posisi bibir wajah bawah saat berbicara dan makan. Secara klinis, cedera pada regio mentalis khususnya yang melibatkan saraf mentalis dapat menyebabkan gangguan sensasi berupa mati rasa pada dagu dan bibir bawah. Kondisi ini berpotensi mengganggu fungsi oral serta kenyamanan pasien. Regio parotideum asceterica. Regio parotideum asceterica merupakan regio yang terletak di sisi lateral wajah dan mencakup kelenjar parotis serta otot masseter. Otot masseter merupakan salah satu otot pengunyahan terkuat pada tubuh manusia yang berperan penting dalam proses mastikasi, khususnya dalam mengangkat mandibula. Kelenjar parotis sebagai kelenjar ludah terbesar berfungsi menghasilkan saliva yang berperan dalam proses pencernaan awal makanan. Regio ini memiliki kepentingan klinis yang sangat tinggi karena di dalamnya terdapat percabangan nervus facialis. Secara klinis, trauma, infeksi, maupun tindakan pembedahan yang dapat menyebabkan kelumpuhan wajah parsial atau total yang berdampak signifikan terhadap fungsi serta estetika wajah. Kemudian lapisan penyusun regio facialis, yaitu yang pertama ada kulit. Kulit merupakan lapisan paling luar dari regio facialis dan menjadi barrier pertama yang melindungi struktur wajah di bawahnya. Dibandingkan dengan kulit pada bagian atas tubuh lainnya, kulit wajah memiliki karakteristik
khusus, yaitu relatif lebih tipis, elastis, serta kaya akan kelenjar sebasea. Kelenjar keringat karakteristik ini membuat kulit wajah tampak lebih halus, namun juga lebih sensitif terhadap rangsangan eksternal seperti paparan sinar matahari, perubahan suhu, dan bahan kimia. Kemudian ada jaringan subkutan. Jaringan subkutan merupakan lapisan yang terletak tepat di bawah kulit dan berfungsi sebagai penghubung antara kulit dengan struktur yang lebih dalam. Lapisan ini terutama tersusun atas jaringan lemak, pembuluh darah, dan serabut saraf pada wajah. Ketebalan jaringan subkutan bervariasi antara regio. Misalnya lebih tebal pada daerah pipi dan lebih tipis pada daerah kelopak mata. Variasi ketebalan ini berpengaruh secara terhadap bentuk dan kontur wajah secara keseluruhan. Kemudian ada otot mimik wajah. Otot mimik wajah merupakan ciri khas utama regio facialis. Otot-otot ini berbeda dari otot rangka pada umumnya karena sebagian besar melekat langsung pada kulit, bukan pada tulang. Susunan tersebut memungkinkan setiap kontraksi otot secara langsung menarik kulit sehingga menghasilkan berbagai ekspresi wajah yang khas. Pembuluh saraf darah. Di dalam regio facialis terdapat jaringan pembuluh saraf dan darah yang sangat kaya serta kompleks. Pembuluh darah wajah berfungsi menyuplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan wajah, sekaligus berperan penting dalam proses penyembuhan luka. Suplai darah wajah terutama berasal dari cabang arteri karotis eksterna dan arteri karotis interna. Kemudian tulang wajah. Lapisan terdiri regio facialis ada tulang wajah yang membentuk kerangka wajah dan memberikan pelindungan bagi struktur vital di sekitarnya. Tulang wajah berfungsi sebagai penopang jaringan lunak serta sebagai tempat melekatnya otot-otot wajah dan otot pengunyahan. Kemudian otot-otot regio facialis. Nervus facialis merupakan salah satu saraf kranialis yang berperan utama dalam mengontrol otot-otot mimik wajah sehingga memungkinkan terbentuknya berbagai ekspresi wajah setelah keluar melalui foramen stylomastoideum. Nervus facialis berjalan di dalam kelenjar parotis yang kemudian bercabang menjadi beberapa cabang terminal yang mensarafi otot-otot ekspresi wajah. Persarafan regio facialis. Fungsi motorik. Fungsi motorik pada persarafan regio facialis merupakan kemampuan nervus facialis dalam mengendalikan pergerakan otot-otot mimik wajah. Melalui fungsi ini, seseorang mampu menampilkan berbagai ekspresi wajah seperti tersenyum, mengerutkan dahi, menutup mata, serta menggerakkan bibir. Fungsi motorik nervus facialis memiliki peran yang sangat penting dalam komunikasi nonverbal karena ekspresi wajah membantu menyampaikan emosi, sikap, dan respons sosial seseorang. Gangguan pada fungsi motorik nervus facialis dapat menyebabkan kelemahan atau kelumpuhan otot-otot wajah yang secara klinis tampak sebagai asimetri wajah yang penurunan kemampuan mengekspresikan emosi. Fungsi sensoriknya sendiri yaitu fungsi sensorik pada persarafan regio facialis berkaitan dengan kemampuan nervus facialis dalam menghantarkan rangsang pengecapan dari 2/3 bagian anterior lidah ke sistem saraf pusat. Melalui fungsi ini, seseorang dapat merasakan berbagai jenis rasa seperti manis, asin, asam yang berperan penting dalam proses makanan dan kenikmatan makanan. Selain itu, fungsi sensorik nervus facialis juga berkontribusi dalam menjaga refleks dan juga kenyamanan rongga mulut. Gangguan pada fungsi sensorik saraf ini juga menyebabkan penurunan hingga hilangnya kemampuan pengecapan. Regio facialis merupakan bagian anatomi wajah yang kompleks dan memiliki peran penting dalam ekspresi wajah, komunikasi, mastikasi, serta perlindungan organ sensorik. Wajah tersusun dari atas beberapa regio dan lapisan yang saling berkaitan mulai dari kulit, jaringan, subkutan, otot, hingga tulang wajah dengan persarafan dan vaskularisasi yang sangat kaya. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai anatomi dan fungsi
Regiofasialis termasuk aspek klinisnya sangat penting bagi tenaga kesehatan untuk mencegah kesalahtindakan medis, mengenali gangguan kesehatan seperti Bell's palsy, serta memberikan penata laksanaan yang aman dan efektif. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Davina Nur Safira dengan NIM 2511111320001. Baik, hari ini saya akan menjelaskan mengenai regiofasialis. Apa itu regiofasialis? Regiofasialis merupakan bagian anatomi tubuh manusia yang mencakup seluruh struktur wajah, mulai dari dahi hingga dagu, serta dari satu sisi pipi ke sisi pipi lainnya. Wajah merupakan bagian tubuh yang paling penting, mudah dikenali, dan memiliki peran yang sangat penting. Tidak hanya dalam fungsi biologis, tetapi juga dalam aspek sosial dan psikologis. Memahami regiofasialis sangat krusial dalam bidang medis karena wilayah ini mengandung berbagai struktur vital yang rentan terpengaruh oleh cedera maupun tindakan intervensi bedah. Secara fungsional, regiofasialis memiliki peran penting dalam berbagai aktivitas, antara lain yaitu yang pertama, ekspresi wajah, seperti tersenyum, marah, sedih, dan terkejut. Yang kedua ada komunikasi, baik secara verbal, melalui proses berbicara maupun nonverbal melalui mimik wajah. Yang ketiga ada mastikasi, yaitu proses mengunyah makanan. Yang keempat yaitu respirasi dan penciuman yang melibatkan struktur hidung, proteksi organ sensorik terutama mata. Kemudian dalam dunia medis, pemahaman mengenai regiofasialis menjadi sangat penting karena area ini mengandung banyak struktur vital seperti saraf, pembuluh darah, otot yang letaknya relatif superficial. Kesalahan kecil dan tindakan medis maupun pembedahan dapat menyebabkan gangguan fungsi, kecacatan, atau bahkan masalah estetika yang bersifat permanen. Batas-batas anatominya. Batas-batas anatomi fasialis meliputi garis rambut sebagai batas superior, rahang bawah sebagai batas inferior, serta daerah sekitar telinga sebagai batas lateral, yang secara keseluruhan membentuk struktur wajah. Pembagian rasio fasialis. Untuk memudahkan identifikasi anatomi serta pemeriksaan klinis, wajah dibagi menjadi beberapa regio. Regio frontalis terletak pada bagian dahi, membentang dari garis rambut hingga batas atas alis. Regio ini berperan penting dalam ekspresi wajah yang berkaitan dengan emosi seperti terkejut dan perhatian. Struktur utama pada regio ini adalah otot frontalis yang berfungsi mengangkat alis serta membentuk lipatan horizontal pada dahi. Secara klinis, luka atau trauma pada regio frontalis dapat menimbulkan gangguan ekspresi wajah maupun pendarahan, mengingat vaskularisasi di daerah ini tergolong cukup baik. Regio orbitalis, anatomi dan fungsinya. Regio orbitalis merupakan area yang mengelilingi rongga mata dan berfungsi melindungi bola mata beserta struktur di dalamnya. Pada regio ini terdapat otot orbicularis oculi yang berperan dalam menutup mata baik secara sadar maupun refleks. Regio orbitalis memiliki hubungan yang erat dengan saraf sensorik dan motorik. Gangguan pada area ini dapat mempengaruhi kemampuan berkedip sehingga meningkatkan terjadinya resiko mata kering dan infeksi. Kemudian ada regio nasalis. Regio nasalis meliputi bagian hidung termasuk tulang hidung serta struktur kartilago. Fungsi utama regio adalah sebagai jalur masuk udara dalam proses respirasi sekaligus sebagai organ penciuman. Selain itu, regio nasalis berperan dalam proses resonansi suara saat berbicara. Secara klinis, infeksi pada area hidung perlu mendapatkan perhatian khusus karena adanya hubungan vaskular dengan rongga intrakranial yang berpotensi menyebabkan penyebaran infeksi ke struktur yang lebih dalam.
Kemudian regiofrontalis. Regiofrontalis merupakan bagian wajah yang terletak di daerah dahi, membentang dari garis ujung rambut, hairline di bagian superior hingga batas atas alis di bagian inferior. Regio ini tersusun atas kulit, jaringan, subkutan, serta otot frontalis yang merupakan bagian dari otot occipifrontalis. Otot frontalis berfungsi mengangkat alis dan membentuk lipatan horizontal pada dahi, sehingga berperan penting dalam ekspresi wajah seperti terkejut, keheranan, dan perhatian. Selain itu, regiofrontalis memiliki hubungan dengan saraf sensorik cabang nervus trigeminus yang memberikan sensasi pada kulit dahi. Secara klinis, regio ini memiliki vaskularisasi yang cukup baik, sehingga luka sayatan pada daerah dahi cenderung mudah mengalami pendarahan, namun proses penyembuhan luka umumnya berlangsung secara cepat apabila ditangani secara tepat. Regio buccalis. Regio buccalis merupakan daerah pipi yang terletak di antara regio orbitalis dan regio oralis. Regio ini tersusun atas kulit, jaringan, lemak bukal, otot bukinator, serta berbagai pembuluh darah dan saraf. Otot bukinator berperan penting dalam proses mastikasi, yaitu dengan menahan makanan agar tetap berada di dalam rongga mulut saat mengunyah. Selain itu, regio buccalis juga berkontribusi dalam pembentukan ekspresi wajah seperti tersenyum, tertawa, dan meniup. Secara klinis, regio buccalis sering menjadi lokasi berbagai tindakan medis seperti penyuntikan anestesi lokal dan sayatan bedah kecil. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai anatomi regio ini sangat penting untuk menghindari cedera pada saraf facialis maupun saluran kelenjar parotis yang melintas di area tersebut. Kemudian regio oralis. Regio oralis mencakup bibir atas, bibir bawah, sudut mulut, serta lubang mulut. Regio ini merupakan pusat aktivitas fungsional yang berperan dalam proses makan, minum, dan berbicara. Otot utama pada regio ini adalah otot orbicularis oris yang berfungsi menutup serta menggerakkan bibir. Koordinasi gerakan bibir memungkinkan terjadinya proses artikulasi suara yang jelas serta membentuk berbagai ekspresi emosi seperti tersenyum, marah, dan cemberut. Regio oralis juga mengandung banyak kelenjar saliva minor yang berperan dalam menjaga kelembapan mukosa mulut. Secara klinis, gangguan pada regio oralis dapat menimbulkan kesulitan berbicara, gangguan dalam proses makan, serta masalah estetika yang dapat berdampak pada kepercayaan diri pasien. Regio mentalis, anatomi dan fungsinya. Regio mentalis terletak pada bagian inferior. Regio mentalis terletak pada bagian inferior wajah, tepatnya daerah dagu. Regio ini tersusun atas kulit, jaringan subkutan, otot mentalis, serta bagian dahi dari tulang mandibula. Otot mentalis berfungsi mengangkat kulit, dagu, dan bagian bibir bawah sehingga berperan dalam pembentukan ekspresi wajah seperti ragu, cemberut, dan sedih. Selain itu, regio mentalis berkontribusi dalam menjaga stabilitas serta posisi bibir wajah bawah saat berbicara dan makan. Secara klinis, cedera pada regio mentalis khususnya yang melibatkan saraf mentalis dapat menyebabkan gangguan sensasi berupa mati rasa pada dagu dan bibir bawah. Kondisi ini berpotensi mengganggu fungsi oral serta kenyamanan pasien. Regio parotideum asceterica. Regio parotideum asceterica merupakan regio yang terletak di sisi lateral wajah dan mencakup kelenjar parotis serta otot masseter. Otot masseter merupakan salah satu otot pengunyahan terkuat pada tubuh manusia yang berperan penting dalam proses mastikasi, khususnya dalam mengangkat mandibula. Kelenjar parotis sebagai kelenjar ludah terbesar berfungsi menghasilkan saliva yang berperan dalam proses pencernaan awal makanan. Regio ini memiliki kepentingan klinis yang sangat tinggi karena di dalamnya terdapat percabangan nervus facialis. Secara klinis, trauma, infeksi, maupun tindakan pembedahan
yang dapat menyebabkan kelumpuhan wajah parsial atau total yang berdampak signifikan terhadap fungsi serta estetika wajah. Kemudian lapisan penyusun regiofasialis, yaitu yang pertama ada kulit. Kulit merupakan lapisan paling luar dari regiofasialis dan menjadi barrier pertama yang melindungi struktur wajah di bawahnya. Dibandingkan dengan kulit pada bagian atas tubuh lainnya, kulit wajah memiliki karakteristik khusus, yaitu relatif lebih tipis, elastis, serta kaya akan kelenjar sebasea. Kelenjar keringat. Karakteristik ini membuat kulit wajah tampak lebih halus, namun juga lebih sensitif terhadap rangsangan eksternal seperti paparan sinar matahari, perubahan suhu, dan bahan kimia. Kemudian ada jaringan subkutan. Jaringan subkutan merupakan lapisan yang terletak tepat di bawah kulit dan berfungsi sebagai penghubung antara kulit dengan struktur yang lebih dalam. Lapisan ini terutama tersusun atas jaringan lemak, pembuluh darah, dan serabut saraf pada wajah. Ketebalan jaringan subkutan bervariasi antara regio, misalnya lebih tebal pada daerah pipi dan lebih tipis pada daerah kelopak mata. Variasi ketebalan ini berpengaruh secara terhadap bentuk dan kontur wajah secara keseluruhan. Kemudian ada otot mimik wajah. Otot mimik wajah merupakan ciri khas utama regiofasialis. Otot-otot ini berbeda dari otot rangka pada umumnya karena sebagian besar melekat langsung pada kulit, bukan pada tulang. Susunan tersebut memungkinkan setiap kontraksi otot secara langsung menarik kulit sehingga menghasilkan berbagai ekspresi wajah yang khas. Pembuluh saraf darah. Di dalam regiofasialis terdapat jaringan pembuluh saraf dan darah yang sangat kaya serta kompleks. Pembuluh darah wajah berfungsi menyuplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan wajah, sekaligus berperan penting dalam proses penyembuhan luka. Suplai darah wajah terutama bersal dari cabang arteri karotis eksterna dan arteri karotis interna. Kemudian tulang wajah. Lapisan terdiri regiofasialis ada tulang wajah yang membentuk kerangka wajah dan memberikan pelindungan bagi struktur vital di sekitarnya. Tulang wajah berfungsi sebagai penopang jaringan lunak serta sebagai tempat melekatnya otot-otot wajah dan otot pengunyahan. Kemudian otot-otot regiofasialis. Nervus facialis merupakan salah satu saraf kranialis yang berperan utama dalam mengontrol otot-otot mimik wajah sehingga memungkinkan terbentuknya berbagai ekspresi wajah setelah keluar melalui foramen stylomastoideum. Nervus facialis berjalan di dalam kelenjar parotis yang kemudian bercabang menjadi beberapa cabang terminal yang mensarafi otot-otot ekspresi wajah. Persarafan regiofasialis. Fungsi motorik. Fungsi motorik pada persarafan regiofasialis merupakan kemampuan nervus facialis dalam mengendalikan pergerakan otot-otot mimik wajah. Melalui fungsi ini, seseorang mampu menampilkan berbagai ekspresi wajah seperti tersenyum, mengerutkan dahi, menutup mata, serta menggerakkan bibir. Fungsi motorik nervus facialis memiliki peran yang sangat penting dalam komunikasi nonverbal karena ekspresi wajah membantu menyampaikan emosi, sikap, dan respon sosial seseorang. Gangguan pada fungsi motorik nervus facialis dapat menyebabkan kelemahan atau kelumpuhan otot-otot wajah yang secara klinis tampak sebagai asimetri wajah yang penurunan kemampuan mengekspresikan emosi. Fungsi sensoriknya sendiri yaitu fungsi sensorik pada persarafan regiofasialis berkaitan dengan kemampuan nervus facialis dalam menghantarkan rangsang pengecapan dari 2/3 bagian anterior lidah ke sistem saraf pusat. Melalui fungsi ini, seseorang dapat merasakan berbagai jenis rasa seperti manis, asin, asam yang berperan penting dalam proses makanan dan kenikmatan makanan. Selain itu, fungsi sensorik nervus facialis juga berkontribusi dalam menjaga refleks dan juga kenyamanan rongga mulut. Gangguan pada fungsi sensorik saraf ini juga menyebabkan penurunan hingga hilangnya kemampuan pengecapan. Regiofasialis merupakan bagian anatomi wajah yang kompleks dan memiliki peran penting dalam ekspresi wajah, komunikasi,
mastikasi, serta perlindungan organ sensorik. Wajah tersusun dari atas beberapa regio dan lapisan yang saling berkaitan mulai dari kulit, jaringan, subkutan, otot, hingga tulang wajah dengan persarafan dan vaskularisasi yang sangat kaya. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai anatomi dan fungsi regio facialis termasuk aspek klinisnya sangat penting bagi tenaga kesehatan untuk mencegah kesalah tindakan medis, mengenali gangguan kesehatan seperti Bell's palsy, serta memberikan penata laksanaan yang aman dan efektif. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.